memastikan kualitas belajar jarak jauh. Menyiapkan sejumlah 277 tablet. Namun yang kita pinjamkan hanya bagi anak-anak yang kurang mampu atau yang benar-benar membutuhkan. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Karena itu, pada masa pandemi COVID-19, anak-anak harus mendapat perlindungan, kesehatan, dan pendidikan. Prinsip perlindungan itulah yang menjiwai peringatan Hari Anak Nasional tahun ini. Anak Indonesia terlindungi, Indonesia maju. Pertama, memastikan hak perlindungannya, barulah kemudian hak perkembangannya, termasuk pendidikan. Artinya, terbatasnya aktivitas sosial di tengah pandemik tidak lantas menjadi alasan urusan pendidikan penerus bangsa ini terabaikan. Kita semestinya sadar jika adaptasi di masa pandemi tetap terjaga kualitasnya, mengingat dampak panjang sebuah pendidikan. Untuk itulah, negara, baik itu pemerintah maupun rakyatnya, harus memastikan anak-anak tetap bisa terpenuhi hak dasarnya, hak belajar. Pembelajaran jarak jauh kini menjadi jalan keluar atas kondisi pandemi COVID-19 yang mewabah ini. Pasalnya, pemenuhan hak pendidikan anak tidak bisa ditunda dan harus tetap dilakukan di tengah tatanan norma baru yang mengharuskan para orang tua, keluarga, dan sekolah menyesuaikan cara pengasuhan dengan kondisi yang sedang terjadi. Para orang tua dan guru semestinya tidak lagi risau, bahkan panik dengan sistem pembelajaran ini. Meskipun akses internet masih belum merata ada di semua pelosok negeri dan mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang jelas, pembelajaran jarak jauh yang dilakukan oleh pemerintah ini semata-mata untuk melindungi anak-anak dari penularan COVID-19. Apalagi saat ini penyebaran virus corona jenis baru belum bisa dikendalikan. Penambahan pasien baru pun masih terbilang cukup tinggi. Memang muncul kekhawatiran atas kualitas pembelajaran karena sistem yang dianut belum siap untuk diterapkan. Akibatnya, pembelajaran tidak bisa berjalan baik dan efektif. Tetapi yang harus diingat bahwa hak anak untuk hidup merupakan hal utama yang harus diprioritaskan. Untuk itulah, tidak hanya pihak sekolah dan guru yang benar-benar dituntut beradaptasi dan paham akan situasi ini, yang utama justru para orang tua siswa. Peranan orang tua jelas jauh lebih dibutuhkan dibandingkan saat COVID-19 belum mewabah. Literasi pentingnya peran orang tua dalam menyokong pendidikan anak akan lebih dibutuhkan saat ini. Orang tua yang mampu menciptakan suasana nyaman agar anak-anak tidak jenuh dan dapat tetap semangat dalam melakukan kegiatan belajar. Jujur diakui bahwa kondisi saat ini memberikan rasa bosan, melampaui rasa bosan yang dibayangkan anak-anak. Jelas peran orang tua untuk terus saling berkolaborasi dengan anak. Tujuannya untuk menciptakan rasa ceria selama beraktivitas di rumah. Menjadikan satu momen untuk mengingatkan orang tua tetap pentingnya berproses bersama anak dalam melewati tahap tumbuh kembangnya. Komunikasi yang lancar antara sekolah dan orang tua juga akan menjadi kunci sukses belajar di rumah. Komunikasi bisa mengenai materi pembelajaran dan tantangan yang mungkin dihadapi orang tua saat di rumah. Bagi pemerintah, tidak hanya berhenti dalam menyusun kurikulum pembelajaran jarak jauh, namun butuh lebih dari itu. Kebijakan yang dirasakan langsung bagaimana pemenuhan akses bagi anak-anak di wilayah tanpa jaringan internet. Jangan sampai hak mendapatkan pendidikan terabaikan karena keterbatasan infrastruktur. Belajar jarak jauh tetap menjamin kualitas pendidikan. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya.